Hai guys, breaking news. BlackRock baru saja mendaftarkan nama untuk spot Ethereum ETF mereka di Nasdaq dan ini adalah berita yang sangat besar dan bullish untuk Ethereum, membuat harga Ethereum langsung menembus harga $2.000, sekarang berada di $2.100. ETH Bitcoin juga mengalami penguatan yang signifikan. Ini adalah langkah awal daripada BlackRock untuk memasukkan proposal kepada SEC. Dan melalui nama yang didaftarkan ini, itu menunjukkan kalau terkonfirmasi BlackRock menginginkan spot Ethereum ETF juga selain daripada spot Bitcoin ETF. Dan tidak hanya BlackRock sendirian saja yang memberikan proposal ini, tetapi ada juga setidaknya 5 fund manager yang lainnya menginginkan ETF ini seperti FundX, ARK21 Shares, Invesco, Grayscale, dan Hashdex. Dibandingkan dengan spot Bitcoin ETF yang berjumlah 12, sekarang mendaftarkan memasukkan proposal mereka kepada SEC. Harga ETH kemudian naik dan sebelum kita ke analisa harga ETH, nantinya kita juga akan membahas beberapa altcoin requestan teman-teman seperti REN, Realio, SCRT, AI Tech, dan Kujira. Jadi pastikan teman-teman klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan berikan komentar. Boleh request koin apa yang mau dibahas. Kita akan lihat dulu untuk ETH USDT ini di Binance. Weekly-nya itu cukup baik. Ini adalah minggu keempat dia bisa berada di dalam posisi yang hijau seperti ini, di mana ETH itu lebih lagging dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin sudah membuat high yang baru di tahun 2023 ini, tetapi Ethereum itu belum, sehingga ada potensi kenaikan Ethereum. Uang sekarang sedang beralih kepada pasar Ethereum. Posisi sekarang harga itu berada di resistance high sebelumnya yang ada di sini, yaitu di harga 2100. Dan kalau kita analisa menggunakan garis resistance ya, maka target terdekatnya itu adalah di 2400. Saya yakin dia bisa ke 2400. Karena Bitcoin sendiri melewati harga 30 ribuannya dan sekarang itu di sekitar harga 36 ribuan. Jadi bukan hal yang mustahil Ethereum itu bisa ke setidaknya minimal 2400 dan di sini kita akan lihat dulu reaksinya. Ini adalah resistance Fibonacci 38,2-nya dan bagian bawah daripada ini. Lewat daripada ini akan membawa harga Ethereum lebih tinggi lagi setidaknya ke 2800-an. ETH Bitcoin juga menunjukkan adanya penguatan. Ini adalah minggu kedua weekly candle yang hijau. Target untuk ETH Bitcoin adalah 0,06 dan 0,07. Di situ ada supply zone dan kalau misalnya kita gunakan perhitungan ini dikalikan dengan harga Bitcoin 0,06 dikalikan dengan 36.600, maka kita bisa mendapatkan setidaknya 2.200 untuk Ethereum. Dan 0,07 kali 36.600 harga Bitcoin sekarang yaitu 2.562. Jadi setidaknya menurut saya 2.400 itu bisa tercapai. Dan ketika koin Ethereum itu sedang lagi masa-masanya untuk naik seperti sekarang-sekarang ini, koin-koin anak-anaknya seperti liquid staking derivatives layer 2, DeFi di Ethereum, DEX-nya itu juga bisa ikutan naik ya teman-teman, di mana ada pendapat dari orang lain mengenai koin-koin yang bisa ngikut ETH itu seperti Lido. Menurut saya Lido itu juga bisa naik. Ini adalah platform liquid staking ETH yang paling besar total value lock-nya. Jadi Lido itu menurut saya memiliki fundamental yang kuat juga. Ada beberapa pemain baru seperti Pendle ini yang cukup menyita perhatian pemain-pemain kripto. Dan ada favorit saya yaitu Layer 2, Arbitrum, Optimism, Metis, dan Matic. Menurut saya performa mereka akan baik dan mengikuti ETH. Untuk dinosaur tag-nya seperti koin-koin jadul ETC dan ETH zaman dulu, ini saya tidak akan pegang untuk membatasi koin-koin di portofolio. DEX, Sushi, Uni, Balancer cenderung untuk lagging menurut saya. Bisa juga ada memiliki potensi untuk naik, tetapi saya akan lebih fokus kepada Layer 2 dan beberapa dari liquid staking derivatives. Dan pertama kita akan ke anaknya Ethereum yaitu Optimism, di mana update sedikit kita sekarang berada di neckline-nya yaitu di harga 1,8 dolar dan ini dalam posisi membentuk pola double pattern seperti ini. Neckline-nya itu di 1,8 dolar ini
Jika melakukan breakout ke atas, maka targetnya itu adalah di harga 2,3 dolar itu sampai 2,7 dolar di daerah ini. Akan cenderung untuk mengikuti ETH Bitcoin. Lihat saja kemarin ketika ETH Bitcoin itu mulai naik, optimisme ini juga ikut menguat. Dan secara jangka panjang masih ada potensi new all-time high dan kenaikan eksponensial untuk optimisme. Koin selanjutnya adalah koin requestan teman-teman, dan menurut saya ini adalah koin yang berpotensi menjadi besar kemudian hari karena dia memegang narasi RWA. Awal tahun dia sudah pump, koreksi, bentuk triangle, dan di minggu kemarin terjadi breakout. Minggu ini dia melanjutkan kenaikannya sudah melewati high sebelumnya yang ada di April 2023 yaitu di harga 0,41, sehingga catatan saya ini dia sudah tercapai. Biasanya dia akan retest dulu 0,41, habis itu kita akan lihat apakah dia bisa menembus resistance selanjutnya di 0,5 dolar di Fibonacci 1,272 dan 0,6 dolar. Koin selanjutnya adalah koin REN. Ini adalah koin layer 1, dan koin ini menurut saya dia cukup lagging dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Ada koin-koin AI yang sudah mulai naik, Metaverse juga sudah mulai naik, tapi layer 1 ini dia masih belum. Resistance ada di 0,09, sudah tes minggu kemarin tetapi belum berhasil menembusnya. Tampaknya mungkin antara minggu ini atau minggu depan. Dan dari analisa kalau kita zoom out, maka dia itu sangat dekat dengan di dasarnya ya. Sehingga ini adalah semacam zona akumulasinya seperti di tahun 2020. Apakah bisa ke all-time high-nya? Saya akan lebih pesimis untuk REN. Apakah bisa ke all-time high-nya? Karena biasanya koin yang performanya itu bagus, sangat bagus di siklus sebelumnya itu mungkin sekarang-sekarang ini tidak akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelumnya. Karena narasi daripada kripto itu berubah-ubah. Koin selanjutnya adalah koin Kujira. Ini adalah blockchain. Mereka klaim kalau ini adalah blockchain untuk real yield, penghasilan real. Kujira ini cukup mendapat banyak perhatian di orang-orang kripto di sosial media X. Banyak orang yang menyebut ini, tetapi dari price action sendiri menurut saya tidak bijaksana kalau misalnya kita masuk sekarang, meskipun memang masih bisa ada potensi untuk naik, tetapi rewardnya itu sudah jauh lebih kecil, karena dia sudah melakukan gerakan parabolik ke atas. Masuk saja nanti ketika dia melakukan koreksi dan mencapai daerah Fibonacci retracement 61,8-nya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kita ambil dari sini, misalnya ini adalah paling tingginya. Nah, kita ambil di sekitar 2 dolar. Kalau misalnya dia bikin high lagi, maka kita sesuaikan. Nah, tidak ada jaminan pasti kalau dia akan ke 61,8. Ini hanya kebiasaan saja. Kadang-kadang dia bisa bounce dari Fibonacci 50 juga ya, teman-teman. Kalau masuk sekarang, yaitu terlalu FOMO dan terlalu mengejar kereta yang sudah melaju cepat seperti ini. Di time frame yang lebih kecilnya itu kita bisa melihat pola apakah akan terbentuk pola yang bearish atau tidak, misalnya seperti double top seperti ini, atau head and shoulder seperti ini, atau bisa juga ending diagonal seperti ini. Seperti ini, bisa ada yang dia mengerucut, bisa ada yang dia mengembang. Fungsinya time frame yang lebih kecil adalah kita bisa melihat pola apa yang sedang terbentuk, di mana ini dia membentuk pola semacam ending diagonal, tetapi rupanya dia berhasil melakukan breakout daripada ini, dan langsung ada selling pressure yang cukup kuat, dari harga 4,8 dolar itu sampai 4 dolar retest. Nah, kita lihat dulu apakah dia akan membuat pola misalnya seperti head and shoulder seperti ini, itu bisa menandakan kalau dia sudah berakhir. Tapi kalau misalnya ini adalah pola yang triangle seperti ini, maka kemungkinan besar dia masih bisa breakout lagi ke atas. Koin selanjutnya adalah koin SCRT Secret Network, koin blockchain dengan privacy yang bisa kita customize. Kita bisa tentukan siapa yang akan tahu apa yang kita share dengan siapa dan bagaimana caranya untuk memproteksi privacy daripada penggunanya. Namanya juga secret ya. Market cap 100 juta, volume trading ya lumayan. Circulating supply dan total supply-nya ini sama, hampir sama, dan tetapi ini sistemnya mereka bisa cetak lebih banyak lagi koin kalau mereka mau, dan total value lock-nya ini masih sedikit dibandingkan dengan market cap-nya 20 juta, jadi perlu ditingkatkan total value lock-nya. Harga cenderung berada di dasar, berada di zona akumulasi setelah di tahun
2021 itu dia sudah mendapatkan momentumnya dengan all time high $10. Jarak dari harga sekarang itu ke all time high-nya itu sekitar 30 kali lipat, dan dari analisa teknikal sendiri ini ya 4 minggu yang lalu itu dia berada di all time low-nya. Sehingga kalau misalnya mau akumulasi ini boleh karena dia lagging dengan yang lain. Sangat dekat di dasarnya, target untuk SCRT ini adalah di $0,42 di resistance ini dan $0,6. Lewat dari sini ada resistance lagi, yaitu low yang ada di sini, dan ini tampaknya adalah daerah yang cukup penting, yaitu di $0,86. Dan koin terakhir di video kali ini adalah Solidus AI Tech yang dimention oleh Justin Sun, owner daripada Tron. Ada project yang terintegrasi dengan Tron, yaitu salah satunya Solidus AI Tech. Ini adalah koin requestan teman-teman. Ini market cap-nya masih sangat kecil sekali, micro cap, sehingga kita tidak boleh masuk banyak-banyak, tetapi keunggulannya apa untuk micro cap seperti ini? Memiliki potensi untuk mencapai kenaikan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat atau bahkan lebih. 100 kali dari sini market cap-nya itu 200 juta, jadi masih wajar. Tetapi untuk fully diluted valuation-nya itu mungkin akan sedikit besar karena circulating supply-nya itu baru sekitar 5% dari maksimum supply-nya. Dia juga mengalami penurunan dari sejak awal masuk di Agustus 2023, nah turun terus. Nah, kita sudah mendatar pergerakan harganya sehingga adalah daerah yang cocok untuk kita melakukan akumulasi. Belum masuk kepada exchange besar seperti OKX, KuCoin, Coinbase, dan Binance baru ada di Maxi, Gate.io, dan di PancakeSwap. Sehingga kalau misalnya mau masuk, boleh untuk spekulasi saja. Dan ini ada narasi AI-nya juga. Jadi ketika narasi AI diangkat lagi, ini juga saya expect bisa naik. Saya cukup terheran-heran karena jumlah watchlist untuk koin sekecil ini itu bisa mencapai 100.000 watchlist ya teman-teman. Tetap jaga money management karena volatilitas market cap kecil ini itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi video altcoin kali ini. Teman-teman bisa request altcoin yang lainnya, tinggal tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.